Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya karena pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk kembali melanjutkan pembahasan kitab Durusun fi Nawaqidil Islam, yang mana kita masih dalam pembahasan mengenai pembatal keislaman yang keberapa, Pak? Yang ketiga. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduknya kita di majelis ini dan usaha kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat Allah jadikan sebagai satu amal saleh yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keridhaannya dan kepada ampunan serta rahmah dan jannahnya. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari golongan orang-orang yang celaka, orang-orang yang tersesat dan para penghuni nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita sampai pada keterangan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berkenaan dengan hukum-hukum yang menjadi dasar mengkafirkan orang kafir. Sehubungan dengan mengkafirkan orang-orang kafir ini muncul banyak sekali hukum-hukum yang berkaitan dengannya, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan kaitannya dengan orang-orang kafir ini, antara orang beriman dengan orang-orang kafir. Disebutkan di sini, ya, kami sebutkan beberapa yang mudah. Yang pertama adalah wajib hukumnya bagi orang-orang beriman untuk membenci orang-orang kafir, memusuhi mereka dan tidak berkasih sayang dengan mereka, ya, hingga mereka meski mereka dari kalangan yang terdekat kepada seorang muslim tersebut. Dalam hal kebencian kepada orang-orang kafir dan, ya, memusuhi serta tidak berkasih sayang kepada mereka, ini, ya, tentunya harus juga disertai dengan sikap keadilan. Sikap keadilan. Artinya sikap keadilan itu bagaimana? Ya, jadi kebencian kita kepada orang-orang kafir itu harus, ya, disertai dengan keadilan. Maknanya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak melakukan tindakan-tindakan serampangan dalam mewujudkan kebencian kita kepada orang-orang kafir ini. Manakala orang-orang kafir ini mereka tidak memerangi kita di dalam perkara agama dan juga tidak mengusir kita dari tempat tinggal atau negeri kita, maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran kita diperbolehkan untuk berbuat baik kepada mereka dan menegakkan keadilan bersama mereka.
Ya, Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, ini juga perlu disampaikan agar menjadi poin yang berimbang ya. Karena kalau poin ini ya tidak diimbangi dengan keterangan adanya keadilan dan bolehnya berbuat kebajikan kepada orang-orang kafir ya, sebagai wujud menyebarkan rahmatan lil alamin, menyebarkan ya kasih sayang dalam arti kebaikan agama ini kepada seluruh makhluk, maka dikhawatirkan nanti salah dalam memahami ya. Namun sekali lagi disebutkan ya, kewajiban seorang mukmin itu membenci orang-orang kafir. Karena apa? Kekufuran mereka yang menjadikan Allah dan Rasulnya murka kepada mereka, sehingga wajib bagi kita untuk murka kepada mereka. Namun untuk mewujudkan kemurkaan ini, nah ini dibutuhkan keadilan ya. Dibutuhkan keadilan. Allah berfirman ya, Allah tidak melarang kalian, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum ya, kepada orang-orang kafir yang tidak mengeluarkan atau memerangi kalian didasari oleh agama dan tidak pula mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian atau rumah-rumah kalian, antabarruhum, untuk kalian berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berlaku adil kepada mereka. Bahkan Allah mengatakan innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat keadilan ya. Jadi tetap apa? Ditegakkan keadilan. Bahkan para ulama itu menggambarkan perlunya kita memiliki sikap dalam memandang sesuatu itu dengan pandangan ketentuan Allah yang berlaku secara syar'i maupun kauni. Apa maksudnya? Jadi begini ilustrasinya ya. Contoh misalnya ketika kita melihat orang kafir, pandangan kita secara syar'i, kita berkewajiban untuk membenci mereka. Karena kekufuran yang ada pada diri mereka berkonsekuensi untuk kita benci mereka karena kekufurannya. Sampai titik ini bisa kita pahami ya. Namun di satu sisi kita juga memandang orang-orang kafir ini dengan pandangan ketentuan Allah yang berlaku kepada seluruh makhluknya, atau bisa kita katakan dengan dasar takdir kauniyahnya. Bagaimana kita memandang orang kafir itu dengan takdir kauniyah? Kita memandangnya dengan pandangan kasihan. Kenapa? Karena Allah takdirkan kekufuran itu menimpa dirinya. Kita kan yakin ya bahwa baik itu keimanan atau kekufuran, siapa yang menentukan, menakdirkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Allah menentukan fulan menjadi orang kafir, maka dia akan menjadi kafir dengan izin Allah. Sebagaimana ketika Allah itu menghendaki kita saat ini menjadi seorang mukmin, maka Allah pun menetapkannya sehingga kita berada di atas keimanan. Nah, di satu sisi dengan pandangan syar'iyah atau dengan pandangan ketentuan syar'iyahnya Allah, kita membenci kekufuran dan orang-orang yang berada di atasnya. Namun dengan pandangan ketentuan kauniyah, kita memandang ya, perlunya untuk memberikan apa? Kasih sayang kita kepadanya dalam arti mengajak mereka untuk apa? Menerima hidayah Islam. Ya. Contoh seperti yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu berbuat baik kepada siapapun, kepada seluruh makhluk, hatta kepada orang kafir sekalipun. Beliau itu berkasih sayang kepada mereka, berlemah lembut kepada mereka. Sampai pun orang kafir itu mencela Nabi, mendoakan keburukan kepada Nabi, Nabi pun memberikan balasan dengan kelemah lembutan beliau. Contohnya apa? Orang-orang Yahudi datang lewat di depan rumah Rasul, Rasul lagi duduk-duduk, di situ juga ada istrinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di saat itu orang-orang Yahudi menyampaikan satu kalimat yang bukan salam, tapi sebuah apa? Doa kebinasaan. Orang-orang Yahudi mengatakan kepada Nabi, "Assalamu alayka ya Muhammad."
Assalamualaikum, kematian atas kamu wahai Muhammad. Kebinasaan atas kamu wahai Muhammad. Maka Nabi apa jawaban beliau? Nabi SAW mengatakan wa alaikum, dan atas kalian. Namun Ummul Mukminin, ya, suaminya sekaligus utusan Allah sebagai Rasul beliau gitu ya, dibegitukan nggak terima. Ya ini wajar ya, manusiawi. Maka Ummul Mukminin memberikan jawaban lebih keras lagi. Assalamualaikum wal la'nah. Ya, assalamualaikum wal la'nah. Mudah-mudahan kebinasaan atas kamu dan laknat Allah atas kamu. Ditambah ya laknat. Tapi apa nasihat Nabi SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah? Ya. Ummul Mukminin Aisyah diminta untuk supaya berlaku lemah lembut. Ya. Mahlan ya Aisyah, tenang wahai istriku Aisyah. Ya. Ini pembalasan lebih kejam daripada ya. Mahlan, tenang. Kemudian Nabi mengatakan apa? Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Atau yang lainnya, ada redaksi yang lain Nabi mengatakan yang intinya Nabi itu menganjurkan untuk berbuat kelemah lembutan. Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidak ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan apabila dicabut dari sesuatu itu akan menjelekkannya. Aisyah mengatakan kepada Nabi SAW, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Tidakkah Anda mendengar wahai Rasulullah apa yang mereka ucapkan kepadamu? Rasul mengatakan, bukankah aku telah menjawab ucapan mereka dengan mengatakan wa'alaikum, ya, dan juga atas kalian. Nah, menurut Nabi itu sudah cukup. Ya, artinya apa? Pembalasan itu, ya, jika bisa dilakukan dengan kelemah lembutan, dengan baik, itu sudah cukup. Ya. Daripada apa? Dengan kekerasan dan apa ya istilahnya itu, keras dan lebih kejam, misalnya gitu ya, seperti itu. Nah intinya di sini, ya, seperti yang kami sampaikan tadi, sebagian ulama, seingat saya ya, penjelasan ini disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Makanya Syekhul Islam itu benar-benar menerapkan cara memandang manusia itu dengan cara seperti itu, Pak. Memandang dengan cara ketentuan syar'i Allah sekaligus dengan ketentuan kauni Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ya, sampai Ibnu Qayyim itu mengatakan, kami murid-murid Syekhul Islam itu paling iri kepada musuh-musuh dakwah beliau. Kenapa alasannya? Karena ya, beliau itu meskipun memusuhi gitu ya, memusuhi kesesatan yang disampaikan oleh musuh-musuh dakwah beliau, musuh-musuh agama beliau, tapi beliau itu ya tetap berusaha untuk berbuat baik kepada musuh-musuh. Pernah ada salah seorang musuh beliau yang kemudian Allah takdirkan mati sebelum Syekhul Islam Taimiyah meninggal dunia. Allah takdirkan dia binasa, seorang mubtadi', seorang ahli bid'ah. Apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam Taimiyah? Syekhul Islam Taimiyah mendatangi keluarganya. Disampaikan oleh beliau kepada keluarganya, ya, aku datang kemari ya sebagai pengganti orang yang meninggal ini. Artinya sebagai pengganti itu dalam arti dalam hal untuk memenuhi kebutuhan. Maka beliau mengatakan, silakan sampaikan kebutuhan kalian kepadaku, tidak perlu meragu, tidak perlu sungkan. Saya datang untuk menggantikan fulan ini dalam memenuhi kebutuhan. Bayangkan, padahal ya orang ini benar-benar membenci Syekhul Islam Taimiyah dan memusuhi dakwah beliau. Mubtadi' tulen sudah. Ya. Ahlul bid'ah tulen. Tapi apa yang dilakukan Syekhul Islam? Syekhul Islam memandang dengan pandangan syar'i. Artinya apa? Kebid'ahan orang ini tidak boleh dibiarkan, harus dibantah, harus diluruskan. Ya. Dan beliau tentu membenci perbuatan bid'ah yang dilakukan sekaligus apa? Pelakunya, kan gitu ya. Akan tetapi beliau juga memandang dengan pandangan sunnah kauniyahnya Allah, qadha kauniyahnya Allah, yang mana Allah itu telah menakdirkan dia dalam kondisi seperti ini.
kasihan gitu. Butuh apa? Diluruskan. Nah, sehingga orang kalau bisa memberikan pandangan seperti ini kepada siapapun juga, terutama kepada musuh-musuhnya, terutama musuh-musuh agama, dia akan benar-benar bisa berlaku adil dan objektif. Bisa benar-benar apa? Berlaku adil dan objektif. Nah, kita lanjutkan ya pembahasan pertama ini. Jadi wajib hukumnya membenci orang-orang kafir, memusuhi mereka dan tidak berkasih sayang dengan mereka, hingga meski mereka dari kalangan yang terdekat kepada seorang muslim. Namun sekali lagi apa? Dengan dasar keadilan, dan boleh seseorang untuk berbuat kebaikan kepada orang kafir dengan alasan apa? Agar mereka mendapatkan hidayah Islam. Namun secara hukum asal kita dilarang untuk mencintai orang-orang kafir dan berkasih sayang kepada mereka seperti halnya kita berkasih sayang kepada orang-orang beriman. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian ya aulia, kekasih-kekasih yang kalian itu menyampaikan kepada mereka bil mawaddah, rasa kasih sayang kalian, rasa cinta kalian, loyalitas kalian, kecintaan kalian, dukungan kalian kepada mereka. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijun rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadun fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu ma akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Allah mengatakan, dan sungguh telah kafir ya, sungguh mereka ini telah kafir dengan apa yang telah datang kepada mereka berupa kebenaran. Mereka orang-orang kafir ini telah mengusir Rasul dan kalian ya, ketika apa? Kalian beriman kepada Allah Rabb kalian. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili, ya, jika kalian itu benar-benar apa? Keluar dalam rangka berjihad di jalanku dan mengharapkan keridhaanku. Artinya jika kamu benar-benar ingin mendapatkan ya pahala di sisi Allah, bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan Allah dan menggapai keridhaan Allah, maka wajib bagi kalian untuk membenci orang-orang kafir. Jangan sampai menjadikan mereka sebagai orang yang benar-benar kalian cintai ya. Meskipun apa? Karib kerabat ya, seperti yang pernah dilakukan oleh Ummu Habibah ya, istri Nabi SAW, putrinya Abu Sufyan, yang pada saat itu Abu Sufyan masih dalam keadaan kafir. Pernah suatu ketika Abu Sufyan ini bertamu ke rumah Ummu Habibah ini, dan pada saat itu hendak duduk di kursi yang biasa diduduki oleh Rasulullah. Maka putrinya Ummu Habibah ini melarang bapaknya untuk duduk di situ. Ya, tidak selayaknya ya seorang kafir duduk di atas tempat duduk ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal apa? Ummu Habibah adalah anaknya. Jadi benar-benar menunjukkan bagaimana ya kecintaan kepada kecintaan kepada agama ini ya, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya ini menjadikan seorang mukmin itu atau mukminah itu bisa membenci orang-orang kafir dan kekufuran mereka. Tusirruna ilaihim bil mawaddati wa na'lamu ma akhfaytum wa ma a'lantum. Kalian ya merasa gembira ketika menyampaikan kecintaan kepada mereka, sedangkan aku, kata Allah, lebih mengetahui terhadap apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian ya ungkapkan, apa yang kalian tampakkan. Wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil, dan barang siapa yang mengerjakan hal itu dari kalian, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Iyatqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa waddu law takfurun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika mereka menangkap kamu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu dan melepaskan tangan dan lidah mereka kepadamu dengan menyakitimu.
ya, dan mereka ingin supaya kamu kembali kafir. Jadi ini kondisi ya orang-orang kafir itu. Ya, kalau mereka itu menangkap kalian, maka mereka akan benar-benar memusuhi kalian dan akan benar-benar menyakiti kalian dengan lisan maupun dengan tangan mereka. Dan mereka berangan-angan, berkeinginan betul kalian itu kembali kepada kekufuran atau menjadi orang-orang kafir. Itu harapan orang-orang kafir itu begitu. Makanya boleh kita curiga dengan orang kafir, itu boleh. Ya, curiga dalam arti curiga yang berkenaan dengan apa? Ya, keinginan mereka untuk menyesatkan kita. Ya, menyesatkan kita. Allah mengatakan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti millah atau agama mereka, cara beragama mereka. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Jadi Allah mengatakan karib kerabat dan anak-anakmu sekali-kali tidak ada ya, kemanfaatan bagimu pada hari kiamat, tidak manfaat bagimu pada hari kiamat. Yang mana ya, yaumul qiyamati yafsilu bainakum, pada hari kiamat itu akan memisahkan ya diri kalian dengan mereka. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah itu maha maha melihat terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi artinya apa? Artinya masing-masing kita nanti itu di hadapan Allah itu bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Antara satu dengan yang lain pada asalnya tidak bisa memberikan manfaat satu dengan yang lain kecuali jika Allah mengizinkannya ya, melalui apa? Adanya asy-syafa'ah. Namun pada asalnya tiap-tiap orang itu tidak bisa membela yang lainnya ya, pada asalnya seperti itu. Apalagi kalau ya keluarga itu di antara mereka ada yang mukmin ada yang kafir, itu mesti nanti akan terpisah. Ya, tidak hanya di akhirat, bahkan di dunia pun juga mereka akan berpisah. Keyakinan mereka itu akan memisahkan mereka. Seperti keadaan putranya siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh memerintahkan putranya untuk naik ke kapal, ya, putranya tetap terus naik ke atas gunung dengan harapan dengan naiknya dia di atas gunung itu tidak akan membuat dia tertenggelam. Ya, kenapa? Karena kekufurannya kepada apa yang diserukan oleh bapaknya. Nah, ketika tenggelam putranya di hadapan mata Nabi Nuh alaihissalam, maka Nabi Nuh berdoa untuk ampunan putranya tersebut. Tapi kata Allah, ya, ketika Nabi Nuh berdoa itu, Nabi Nuh menyatakan bahwa dirinya si putranya itu adalah termasuk keluarganya. Tapi Allah mengatakan laisa min ahli, dia bukan dari keluarga. Allah memisahkan. Meskipun apa? Secara kekerabatan darah, kedekatan darah itu jelas bapak sama anak. Tapi karena apa? Agama, maka terpisah kedua. Ya, maka terpisah kedua. Allah mengatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu. Ya, sungguh ada pada diri kalian itu uswatun hasanah, keteladanan yang baik fi Ibrahim, di dalam kehidupan Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, maksudnya orang-orang yang beriman bersama Ibrahim. Idz qalu liqaumihim, ketika mereka mengatakan kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Nah, ini jadi menggambarkan bagaimana seorang mukmin atau kaum mukminin itu wajib memiliki apa? Sikap membedakan diri dengan orang kafir, terutama dalam hal
baroah mereka kepada orang-orang kafir ini, berlepas dirinya mereka kepada orang-orang kafir ini dari semua kekufuran dan kesyirikan yang dilakukan oleh mereka. Bahkan sampai Nabi melarang kita untuk menyerupai mereka secara fisik. Dilarang kita menyerupai orang-orang kafir secara fisik. Seperti Nabi SAW memerintahkan kita untuk membiarkan jenggot itu tumbuh dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang ahlul kitab. Menyelisihi orang-orang ahlul kitab. Termasuk juga Nabi pernah mengatakan man tashabba biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum maka termasuk dari golongan mereka. Artinya kalau menyerupakan diri dengan suatu kaum, dalam arti di sini kaum yang diserupai itu adalah orang-orang kafir, ya nanti digolongkan bersama mereka. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya penyerupaan secara fisik itu nanti turun ke hati. Orang itu kalau menyerupakan fisiknya dengan orang kafir, lambat laun dia akan menyerupakan akidahnya dengan akidah orang kafir. Makanya hal yang semacam ini sebelum terjadi ditutup terlebih dahulu. Harus membedakan diri dengan orang-orang kafir. Jadi jelas ya, Ibrahim bersama orang-orang yang mengikuti beliau dalam keimanan menyatakan dengan terang-terangan kepada orang-orang kafir, sesungguhnya kami berlepas diri dengan kalian. Sudah nggak ada hubungan antara kami dengan kalian, nggak ada hubungan dalam hal agama ya. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah, ini yang menjadikan ya orang-orang beriman itu berlepas diri, berpisah dengan orang-orang kafir. Yaitu apa? Apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan tentang kaitannya dengan pengertian Islam. Apa pengertian Islam itu? Islam itu adalah Islam apa Islam? Menurut Syekhul Islam Taimiyah apa? Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Usul Thalatha, Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan patuh kepada Allah dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan serta para pelakunya. Karena kalau kita ya misalnya beriman kepada Allah, tapi kok ya masih berkasih sayang bersama orang kafir, berkumpul bersama mereka, saling mengikat persaudaraan dengan mereka, maka yang terjadi kita nanti orang beriman yang kalah, luntur nanti dengan pergaulan-pergaulan bersama mereka. Dan itu sudah banyak. Contoh seperti itu sudah banyak. Kalau menurut orang Arab itu ada pepatah su'ul khuluqi yu'di. Jadi akhlak yang buruk itu menular. Akhlak yang buruk menular. Dan Nabi sendiri juga mengatakan apa? Agama seseorang gitu ya. Tergantung apa? Tergantung agama orang yang paling dia cintai. Al-Khalil ya, Khalili. Gimana itu lafadznya ya? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu berada di atas agama orang yang paling dia cintai. Al-Khalil itu kekasihnya ya. Yang menunjukkan bahwa pertemanan, persaudaraan, cinta kasih itu memiliki pengaruh dalam hal agama. Makanya Nabi kemudian mengatakan kepada para sahabat, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Maka perhatikanlah oleh salah seorang di antara kalian siapa yang menjadi kekasihnya, orang yang paling dekat dengan dia. Mesti akan memberikan pengaruh. Banyak orang itu yang awalnya dia beriman, taat kepada Allah, terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan, tapi ketika berada di lingkungan yang rusak, sedangkan
dia bukan termasuk orang yang kuat sehingga mampu memberikan warna di situ gitu ya, justru dialah yang terwarnai pada akhirnya, kan begitu. Oleh karena itu jangan bermudah-mudahan untuk menceburkan diri dalam berbagai macam komunitas, itu enggak. Kalau orang itu membiarkan dirinya bermudah-mudahan untuk itu, tidak selektif dalam hal bergaul atau memiliki komunitas dalam kehidupannya, maka yang terjadi yaitu nanti dia akan terwarnai dengan berbagai macam warna-warna gitu. Akhirnya jadi kayak bunglon gitu. Nek kumpul karo ijo warnane ijo, nek kumpul karo biru warnane biru, nek warnane abang ya muncul warna abange kan. Ya. Nah ini bahaya. Ya. Bahkan ada sebuah ungkapan dari sebagian para ulama Ahlussunnah, wa iyyakum wattalawun fiddin. Jauhilah oleh kalian apa? Talawun fiddin, bercorak warna dalam beragama. Maksudnya yaitu tadi berubah-ubah. Nek berkumpul dengan orang baik jadi baik, berkumpul dengan orang buruk jadi buruk. Ya. Nek ketemu para perokok ya ikut merokok dengan alasan apa? Menghormati. Ya. Ketemu ya golongan orang yang ngelakoni bid'ah yang ngelakoni bid'ah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi harus ada ketegasan ya seorang mukmin, terutama mengenai akidahnya. Bahkan sampai Ibrahim beserta orang-orang yang mengikuti beliau mengatakan wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Dan tampak antara kami dan kalian itu permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Apa yang bisa menyelesaikan permusuhan ini? Hatta tu'minu billahi wahda. Sampai kalian itu beriman kepada Allah saja. Itu yang membuat berhenti permusuhan kami kepada kalian. Itu nanti yang akan mendasari kami untuk mencintai kalian dan berloyalitas kepada kalian. Jadi di satu sisi kita tidak boleh berkasih sayang kepada orang kafir, tapi kita tidak boleh juga untuk berlaku zalim kepada mereka. Harus menegakkan keadilan dan boleh untuk berbuat kebaikan kepada mereka. Karena Allah memerintahkannya dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan dan berbuat adil kepada siapa saja. Tapi untuk masalah cinta mencintai dengan hati, jangan hara. Jangan hara. Jangan sampai apa? Terbawa ini kecintaan kepada orang kafir dengan hati. Kita boleh berbuat baik, kasihan dengan mereka boleh. Ya. Tapi kalau maksudnya kasih sayang itu cinta mencintai ya, al-mawaddah ya. Sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan al-mawaddah itu lebih pada cinta gitu, mencintai daripada kasih sayang. Kalau kasih sayang mungkin masih sekedar rasa kasihan gitu ya. Kita melihat ada orang yang lemah kita bantu, itu kan bukan karena cinta sebetulnya, tapi karena kasihan. Beda ya. Antara karena kasihan dengan karena cinta beda. Nah, kita selaku orang-orang beriman tidak boleh mencintai orang kafir, tapi boleh memberikan ya rasa kasihan kita kepada mereka, itu boleh. Seperti yang pernah dilihat oleh Umar bin Khattab. Ketika itu Umar bin Khattab melihat ada seorang pendeta, seorang rohib ahlul kitab dari kalangan Nasrani, itu sudah sangat tua waktu itu ya, sudah puluhan tahun dia sudah sangat tua, dalam keadaan tekun di atas agamanya, di atas peribadatannya. Itu Umar bin Khattab melihat kasihan orang ini, melihat pandangan dengan pandangan rahmah ya, kasihan. Sekian puluh tahun dihabiskan untuk sesuatu yang sia-sia. Nah itu boleh kita seperti itu, yang nanti pada akhirnya rasa kasihan kita mendorong kita untuk menyampaikan hidayah kepada mereka. Seperti Rasulullah, rasa kasihan Rasul kepada pamannya mengantarkan Rasul terus sampai mau mati pun ya, dibimbing untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akan tetapi karena ya Allah ya, dengan ketentuan takdirnya mendahului ya, kepada Abu Thalib, maka Abu Thalib lebih memilih jalan kekufuran. Yang memilih jalan kekufuran. Jadi boleh seperti itu. Apa bisa Ustaz
Di satu sisi kita membenci, satu sisi kita kasihan, bisa saja. Bisa saja, enggak sulit bagi kita. Jangankan untuk itu, kita benci sekaligus cinta, bisa enggak kira-kira? Bisa enggak kira-kira? Bisa. Contoh, kita punya anak ya. Kita punya anak kita ini bandel. Pol wis bandel. Benci enggak kita sama anak yang bandel seperti ini? Meskipun itu anak kita. Benci kita dengan kondisi dia yang bandel ini. Tapi di satu sisi kita tentu juga cinta kalau dia dalam kondisi membutuhkan pertolongan, kasih sayang kita, ya kita tetap berikan, kan begitu. Cuman kalau untuk orang kafir bukan cinta yang kita berikan, ya, ketika kita menyertainya dengan kebencian, tapi rasa kasihan saja, sakno gitu loh, mesake. Kayak kita kalau lihat hewan gitu ya, kelaparan di pinggir jalan, kasihan kasih makan. Sama seperti Nabi SAW menceritakan tentang kondisi seorang yang kehausan itu ya, di padang pasir, kemudian turun di sumur, ya, dia menemukan ada sumur, dia turun terus minum dari sumur itu air, kemudian dia naik terus melihat ada seekor anjing menjulurkan lidahnya tanda kehausan. Akhirnya dia berpikir, sakno gitu ya, kasihan anjing ini. Dia sampai sini seperti saya tadi sampai sini, sama-sama hausnya. Akhirnya karena iba dan kasihan itu, dia turun, ngambilkan air, diminumkan kepada seekor anjing yang kehausan. Akhirnya Allah memberikan ampunan kepadanya. Seekor anjing malah, apalagi manusia. Katakanlah misalnya yang datang itu orang kafir kehausan, Anda lihat kasihan orang ini, saya kasih minum. Kira-kira kasihan itu Anda cinta sama orang ini apa enggak? Ya enggak, enggak kenal. Apa menenek dia kafir, kan gitu. Bukan karena dasar cinta kita kepada dia, tapi karena dasar kasihan. Nah, Rasulullah juga begitu, kasih sayang Rasul kepada umat manusia yang menjadi ya mad'u beliau. Tujuan beliau menyampaikan dakwah ini karena kasihan kepada seluruh umat ini, kasihan, ada rasa kasih sayang ya. Tapi ketika Rasulullah bersama dengan orang-orang beriman, maka Rasul tidak hanya berkasih sayang tapi mencintai mereka. Rasulullah bersama orang kafir, apa dasar ya kebaikan yang dilakukan Rasul kepada mereka? Rasa kasih sayang, rasa kasihan, bukan rasa cinta. Sehingga ketika ada seruan untuk memerangi orang kafir, ya diperangi ya, karena sudah kafir ini sudah nggak layak lagi dikasihani, kan begitu. Kafir-kafir harbi itu, kafir yang boleh diperangi itu kan karena memang itu. Coba kita perhatikan, orang kafir ada berapa golongan, Pak? Coba sebutkan 4. Kafir apa yang pertama? Musta'min. Apa kafir musta'min? Jangan kafir musta'min dulu, kafir dhimmi. Apa kafir dhimmi? Orang kafir yang hidup berdampingan bersama kaum muslimin dalam satu negeri, dalam keadaan mereka tidak memerangi kaum muslimin karena agama. Mereka hidup berdampingan dengan damai bersama kaum muslimin. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin? Wajib untuk berbuat baik kepada mereka, kan begitu. Terus apa lagi? Kafir musta'min. Kafir musta'min ini orang kafir yang minta perlindungan supaya mendapat suaka keamanan. Wajib bagi seluruh kaum muslimin itu untuk memberikan keamanan seperti yang diminta oleh seorang mukmin yang memberikan suaka keamanan kepada orang kafir ini, selama orang kafir ini tidak dalam keadaan untuk melakukan apa? Untuk melakukan mata-mata dan semacamnya untuk merugikan kaum muslimin. Kemudian ada namanya kafir mu'ahad. Orang-orang kafir di suatu negeri atau di suatu daerah yang menjalin perjanjian damai, tidak saling memerangi bersama apa? Kaum muslimin. Wajib ini dipegang teguh, seperti Rasulullah bersepakat berjanji untuk tidak saling memusuhi kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di sekitar kota Madinah, yang dekat dengan kota Madinah. Bahkan harus saling bahu membahu, saling tolong menolong ya. Jika apabila ada orang-orang yang memerangi mereka dari luar, itu harus apa? Saling bahu membahu, tolong menolong dalam menghadapinya.
Artinya apa di sini? Islam memerintahkan kita kepada orang kafir untuk berbuat apa? Berbuat adil atau berbuat zalim? Berbuat adil dengan menggolongkan 4 kafir ini, yang 3 ini semuanya aman, baik semua keadaannya. Tinggal 1 kafir apa? Kafir harbi. Ini yang diperangi karena memang mereka tidak layak untuk dikasihani. Nah, ini. Sehingga meskipun apa? Kita mendapati nas-nas yang menerangkan tentang wajibnya seorang mukmin membenci, memusuhi, memerangi orang-orang kafir, tapi tetap kita diperintahkan untuk berlaku adil dan tidak berlaku zalim kepada mereka. Allah juga mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim minhu. Tidak kau dapati ya, suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itu saling berkasih sayang. Sebetulnya sekali lagi yang lebih tepat bukan bahasa berkasih sayang. Kalau saya ya lebih senang menggunakan kata mencintai. Ya, mencintai. Karena mencintai mesti berkasih sayang, tapi kalau berkasih sayang belum tentu didasari oleh rasa cinta. Karena mawaddah itu artinya saling mencintai. Ya, al-wud itu cinta artinya. Al-hub. Ya, mereka saling mencintai kepada siapa? Man hadallahu wa rasulahu. Orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Gak mungkin gitu. Allah mengatakan, kamu wahai Muhammad gak akan menemukan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Benar-benar dia beriman, mereka beriman. Itu kemudian bercinta kasih, nah gitu ya. Bercinta kasih dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, orang-orang kafir. Tidak mungkin. Karena keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya itu menghalangi mereka untuk mencintai orang-orang kafir ini. Walau kanu aba'ahum, meskipun mereka itu dari kalangan bapak-bapak mereka, dari kalangan orang tua mereka. Jadi bukan cinta dalam arti cinta yang didasari oleh agama ya. Ketika kita misalnya memiliki orang tua yang masih kafir, ketika kita mendapatkan hidayah menjadi orang yang beriman, mesti ada kebencian kita kepada orang tua kita yang kafir itu, mesti ada. Namun di satu sisi kita merasa kasihan, ada kasih sayang kita kepada mereka karena melalui mereka kita terlahir. Kasih sayang bersifat tabi'i, bersifat tabiat biasa. Tapi kalau cinta mencintai, enggak. Ya, cinta mencintai enggak. Tapi kalau berkasih sayang ya. Makanya dengan sebab kasih sayang itu berharap anak-anak yang mendapatkan hidayah itu mesti berharap pula orang tuanya juga mendapat hidayah. Au abna'ahum, atau anak-anak mereka seperti yang dicontohkan Nabi Nuh alaihissalam tadi. Kalau bapak-bapak mereka seperti yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim ya. Au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga mereka. Ya, ini banyak ya, para nabi-nabi mereka dulu juga diuji seperti ini. Ya, mereka diuji untuk menempatkan apa? Keimanan itu di atas segala-galanya dibandingkan dengan apa? Kedekatan dengan keluarga yang kafir. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim minhu. Mereka itulah orang-orang yang telah ya menanamkan di dalam hati mereka al-iman, keimanan, wa ayyadahum bi ruhim minhu, dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah juga mengatakan faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Maka barang siapa yang kafir kepada taghut, ingkar kepada taghut, dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia akan berpegang teguh dengan tali yang kokoh, itu agama Allah Subhanahu wa taala. Lan fisama laha, yang tidak akan pernah akan terputus. Menunjukkan bagaimana keimanan kepada Allah tidak akan bisa bersatu dengan keimanan kepada taghut. Harus mengingkari taghut terlebih dahulu, kemudian beriman kepada Allah. Wajib hukumnya mengingkari taghut, memusuhi orang-orang kafir dan membenci mereka.
meski mereka adalah orang terdekat kepada seorang muslim, meski yang kafir adalah ibunya, bapaknya atau saudaranya, atau dari kabilahnya, atau dari keluarganya, wajib hukumnya membencinya dan berlepas diri darinya. Nah, mana yang menunjukkan kalau orang mukmin itu dia tidak mencintai orang kafir meskipun dari keluarganya, tapi mereka memiliki rasa kasih sayang kepada orang kafir ini dikarenakan mereka adalah keluarganya. Contoh misalnya apa yang dilakukan oleh para sahabat atau orang-orang beriman yang benar-benar iman, ya, lurus keimanannya. Dikala ibu mereka atau bapak mereka menyuruh mereka untuk keluar dari agama Islam, kalau mereka memiliki rasa cinta kepada kedua orang tua mereka, maka akan mengedepankan orang tua mereka daripada iman, kan gitu ya. Tapi ternyata banyak orang beriman itu yang kokoh keimanan mereka, yang benar-benar mereka patri iman mereka dalam diri mereka, ketika mereka diperintahkan untuk keluar dari agama oleh orang tua dan orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang disayanginya gitu ya, maka mereka akan lebih memilih iman daripada cinta kepada mereka. Seperti contoh, ada seorang sahabat di masa Rasulullah SAW, siapa ya, seorang sahabat, lupa saya namanya, Sa'ad bin Malik kalau tidak salah, Sa'ad bin Malik. Beliau itu memiliki ibu dan beliau dikenal di kota Madinah sebagai seorang anak yang penurut, yang sangat bakti kepada ibunya. Suatu ketika sahabat ini mendapat hidayah Islam, masuk Islam, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan baik. Namun ibunya tidak masuk Islam. Nah, pada saat itu ibunya sangat berkeinginan anaknya ini keluar dari agama Muhammad SAW. Dia berkata kepada anaknya, "Wahai putraku, aku tidak akan makan sampai kamu keluar dari agama." Maka sahabat ini membujuk, merayu karena kasihan melihat ibunya yang tidak mau makan ini, karena keinginan konyolnya kan itu ya, untuk membuat dia keluar dari agama. Dibujuk, rayu untuk makan, "Ayolah ibu, makanlah, makanlah, makanlah." Tapi ibunya bersikeras karena memang ingin sekali mengeluarkan sahabat ini dari agama. Singkat cerita, sampai pada akhirnya ibunya ini dalam kondisi lemas, bandel, tidak mau makan gitu ya. Akhirnya sahabat ini mengatakan, "Wallahi, demi Allah wahai ibuku, seandainya engkau memiliki 100 nyawa dan satu demi satu keluar karena sebab ini dalam rangka untuk memaksaku keluar dari agama yang aku yakini agama Muhammad SAW ini, niscaya aku tidak akan pernah keluar sama sekali dari agama Muhammad SAW. Silakan sekarang ibu mau makan, ibu tidak mau makan, terserah." Kalau orang itu pernah ya menjadi orang yang berpredikat paling bakti kepada ibu, kira-kira ini ujian berat atau tidak? Berat sekali. Ibu rek gak gelemangan gitu ya. Gara-gara aku jadi wong Islam. Tapi orang mukmin yang benar-benar imannya sudah terpatri dalam hatinya, tidak mungkin menggadaikan iman ini hanya gara-gara ibunya yang memaksa dia untuk keluar dari agama. Tidak mungkin. Karena apa? Karena tidak ada cinta. Nah gitu. Kasih sayang ada, kasihan ada, sayang ada gitu. Tapi cinta enggak. Ya, makanya tetap dibujuk-bujuk ibunya untuk makan karena masih sayang gitu kan. Masih kasihan sama ibunya. Tapi cinta enggak ada. Sampai pada akhirnya ibunya pun ya kalah akhirnya, makan juga ibunya. Ya. Nah, ini Isya Pak ya. Adzan dulu Pak, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Rasulullah. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Kita lanjutkan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Ya, Allah berfirman, tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun mereka adalah orang yang terdekat dari sisi kekerabatan. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu kelak tempat mereka adalah di dalam neraka jahanam atau menjadi penghuni neraka al-jahim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu inna Ibrahima la'awwahun halim. Dan permintaan ampunan dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya yang musyrik ya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Jadi ketika bapaknya enggak mau nerima seruan Nabiullah Ibrahim, maka langsung Nabiullah Ibrahim mengatakan, kalau begitu saya mintakan ampunan untukmu ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekufuran yang kamu lakukan ini. Langsung mengatakan begitu di hadapan bapaknya. Sehingga Nabiullah Ibrahim itu memiliki janji. Tapi pernyataan itu tidak didasari oleh cintanya dia kepada bapaknya di atas kekufurannya, enggak. Hanya sekedar kasih sayang kasihan saja gitu ya. Oleh karena itu Allah mengatakan ya, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, setelah jelas bagi Ibrahim bahwasanya bapaknya itu adalah musuh bagi Allah, tabarra'a minhu, berlepas dirilah Ibrahim dari bapaknya tersebut. Inna Ibrahim la'awwahun halim, sesungguhnya Ibrahim itu orang yang hatinya lembut, kasihan gitu loh. Halim, dan dia sabar menghadapi kekufuran bapaknya. Jadi karena kasihannya itu membuat Ibrahim ingin mendoakan ampunan untuk bapaknya. Tapi Nabi Ibrahim sama sekali tidak ada kecintaan kepada bapaknya dan kekufuran yang dimiliki oleh bapaknya, sama sekali tidak ada. Hanya sekedar kasihan. Oleh karena itu setelah Allah nyatakan bahwa bapaknya ini nanti mesti mati kafir gitu ya, sudah jelas bahwa bapaknya ini divonis oleh Allah untuk tidak akan beriman kepada Allah, maka kemudian berlepas dirilah Ibrahim, sudah dewi-dewi kayak gitu, sendiri-sendiri. Makanya di satu riwayat itu kan diterangkan, dijelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti pada hari kiamat itu bapaknya Ibrahim itu kan dihadapkan dengan Ibrahim. Ibrahim kemudian mengatakan, bukankah dulu aku menyampaikan kepadamu, bapakku, harusnya kamu menjauhkan diri dari menyekutukan Allah SWT dan seterusnya dalam hal ini.
Bapaknya kemudian mengatakan apa, kalau ya kali ini aku sudah baru beriman gitu ya, tapi sudah terlambat ya, keimanannya sudah terlambat. Akhirnya dia dijatuhkan ke dalam neraka dan kemudian langsung dimangsa oleh anjing-anjing neraka kan gitu. Kemudian Allah mengatakan wa ma kana Allah liyudhilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Dan tidaklah ya Allah itu sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka sehingga dijelaskannya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Ya, jadi intinya kesesatan yang dilakukan orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang divonis mereka musyrik dan kafir itu karena telah sampainya hujah kepada mereka, namun mereka kemudian apa? Menolak dan mengingkarinya. Allah menyesatkan mereka di atas hujjah ini. Setelah ayat-ayat ini diturunkan, segolongan kaum muslimin yang pernah memohonkan ampunan bagi bapak-bapak mereka dari kaum musyrikin yang telah meninggal merasa sedih dan merasa takut dengan ayat ini. Maksudnya apa? Orang-orang beriman itu pernah dulu sebelum ayat ini turun itu memintakan ampunan untuk bapak-bapak mereka yang musyrik dulu, yang mati-mati dalam keadaan syirik. Itu mereka terus doakan, ya Allah ampunilah bapakku yang musyrik, ampunilah mereka jangan disiksa dan seterusnya. Tapi ketika ayat ini turun mereka takut. Takutnya apa? Apakah takut bapak mereka disiksa? Enggak. Takut mereka sendiri yang disiksa karena minta ampunan untuk bapaknya. Ini menunjukkan kalau mereka sudah tidak lagi mencintai bapak mereka dengan kekafiran yang mereka bawa ketika mati. Jadi ketika mereka memohonkan ampunan untuk bapak mereka yang musyrik itu karena apa? Karena belum turun larangan, sekaligus karena adanya rasa kasihan kepada orang tuanya masih kafir. Tapi setelah turun ayat itu malah orang-orang beriman takut pada diri mereka sendiri. Ya, saya dulu pernah mintakan ampunan untuk bapak saya. Nah, terus saya kan berdosa akhirnya, nah gitu. Bukan karena terus berarti doa-doa kita nggak dikabulkan oleh Allah sehingga bapak kita disiksa. Enggak, itu bukan itu yang dipikir. Tapi mereka memikirkan kondisi diri mereka sendiri. Maka Allah menurunkan ayat-ayat yang setelahnya itu wa ma kana Allah liyudhilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka sehingga dijelaskannya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Maka sebelum diturunkannya ayat tersebut dan sebelum seorang muslim mengetahui bahwa itu diharamkan, maka ia tidak mendapat dosa karenanya. Nah ini ya, jadi mereka orang-orang beriman merasa khawatir apa yang mereka minta kepada Allah berupa ampunan untuk bapak-bapak mereka yang kafir, yang musyrik, itu membuat mereka berdosa. Itu yang mereka takutkan. Tapi setelah Allah menurunkan bahwa Allah itu tidak akan menyesatkan ya, seseorang atau suatu kaum ya, setelah jelas bagi jelas bagi mereka ya, sampai ketika mereka mendapatkan hidayah gitu ya, sampai jelas bagi mereka apa yang harus mereka jauhi ya, artinya mereka tidak berdosa karena memohonkan ampunan untuk bapak-bapak mereka yang kafir karena mereka belum tahu. Nah, ini belum tahu. Ini menggambarkan bagaimana keimanan seseorang itu menghalangi ya, dirinya untuk mencintai orang-orang kafir meskipun mereka termasuk dari golongan orang-orang terdekat secara ya, kekerabatan. Nah, insyaallah untuk poin kedua dan seterusnya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Sampai sini sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada pertanyaan? Iya. Ya. Iya. Jadi gini ya, masalah mencintai ya, saling mencintai. Seorang mukmin dengan orang kafir mutlak tidak boleh saling mencintai ya, tidak mencintai mereka.
Yang harus ada adalah kebencian kepada mereka dan permusuhan kepada mereka. Itu jika mukmin dengan kafir. Kalau mukmin dengan orang-orang mukmin yang termasuk golongan orang-orang mukmin yang saleh, ya, maka kita seorang mukmin kepada mereka orang-orang mukmin yang saleh itu memberikan kecintaan yang penuh, ya, sesuai dengan tingginya kadar kesolehan dan keimanan mereka kepada Allah. Ketika kita mencintai seorang atau ketika mukmin itu mencintai sesama mukmin tapi yang bermaksiat kepada Allah, ya, atau yang terjerumus ke dalam kubangan kesesatan, maka kecintaan orang-orang beriman kepada mereka itu hanya dalam hal-hal yang erat kaitannya dengan kebaikannya. Sedangkan mereka orang-orang yang mukmin yang bermaksiat itu dibenci dari sisi kemaksiatannya sesuai dengan kadar besar kecil kemaksiatannya. Nah, sehingga di sini menentukan keadaan apa hubungan seseorang dengan orang lain dari sisi apa sesama mukmin. Kalau ada orang beriman melihat saudaranya sesama mukmin itu dia banyak melakukan dosa, banyak pelanggaran syariat yang dia lakukan, dan itu terang-terangan dia kerjakan di hadapan banyak orang, ya, maka kita benci sesuai dengan kadar apa kemungkaran yang dilakukannya. Namun kita tetap mencintai sesuai dengan kadar keimanan dan keislamannya. Dan tentunya kita akan berbeda memberikan cinta kasih kita kepada orang yang beriman dengan keimanan yang baik dengan kepada orang yang keimanannya kurang sempurna. Nah, gitu. Jelas beda. Kalau orang itu punya iman. Misal kita antara orang-orang yang benar-benar baik keimanannya gitu ya, yang benar-benar tinggi kesalehannya, kita mencintainya. Dengan kita mencintai orang muslim atau mukmin yang banyak bermaksiat, tentu tidak sama kadar cinta kita kepada dua golongan manusia ini. Tentu kita akan lebih besar kecintaannya kepada orang-orang yang beriman, yang berada di atas kesempurnaan imannya, yang banyak melakukan ketaatan, daripada mukmin yang fasik, mukmin yang maksiat. Jadi pertanyaannya tadi mengenai jika kita mengingatkan seorang mukmin itu pada suatu kesalahannya, kemudian perkara itu menjadikan kita berdebat pada akhirnya sehingga saling memusuhi, apakah yang seperti itu termasuk hal yang dibenarkan? Ya, jadi memang seperti itu konsekuensinya kalau kita meluruskan suatu kesalahan. Ya, kalau mukmin yang kita luruskan ini memang benar-benar baik, maka dia akan memperbaiki diri, dan itu tidak akan menjadi sebab permusuhan. Meskipun tentu ini harus dipenuhi dengan adab-adab yang baik dalam menasehati gitu ya. Bukan dengan cara-cara yang kurang baik, sehingga orang yang ingin berbuat baik pun kalau dinasehati atau ingin meninggalkan kesalahan, kalau dinasehati dengan cara yang buruk tentu tersinggung dia gitu. Tapi dia sudah memenuhi cara-cara yang terbaik, tapi tetap kecenderungan orang yang ingin diperbaiki itu malah mengarah kepada keburukan. Nah, maka ini jelas akan timbul kebencian, kebenciannya. Permusuhan ada, tapi kadarnya tentu tidak sama dengan kadar permusuhan yang disebabkan karena adanya kekufuran. Tapi permusuhan ada, tetap ada namanya permusuhan. Namanya hak dan batil nggak akan pernah bersatu, nggak akan pernah. Ya, tapi tentu kadarnya berbeda, kadarnya berbeda. Tapi kalau misalnya apa yang dipegang oleh seorang muslim tersebut adalah bukan perkara-perkara yang salah atau perkara-perkara yang sesat, hanya terkadang setiap mukmin dengan mukmin yang lain itu terkadang memiliki cara pandang yang berbeda dalam suatu hal perkara yang diperselisihkan di dalam agama. Ya, maka yang seperti ini harus toleransi, tidak boleh saling memaksa. Ya.
Contoh, kadang kita ini terjebak dengan istilah bid'ah, Pak. Terjebak dalam istilah bid'ah seperti ini contohnya ya. Kalau Anda baca referensi kitab-kitab fikih, Anda akan menemukan perbedaan pendapat itu. Terkadang seorang alim itu membid'ahkan apa yang dipegang oleh alim yang lain, padahal membid'ahkannya itu tidak berkonsekuensi seperti orang itu dikeluarkan dari ahlu sunnah, jadi ahli bid'ah tulen gitu, enggak. Contoh misalnya ya, contoh misalnya seperti sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah itu menyatakan bid'ahnya orang yang ketika berdiri i'tidal itu mengembalikan kedua tangannya itu dalam keadaan bersedekap seperti setelah takbiratul ihram. Beliau lebih membenarkan untuk melakukan yang namanya irsal. Irsal itu begini, tidak bersedekap. Namun banyak ulama-ulama seperti di Saudi Arabia, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin dan beberapa ulama yang lain itu menyatakan bahwa yang dimaksud kembali seperti semula dalam hadis ketika seseorang itu sholat dalam keadaan i'tidal ketika Rasulullah ya waktu itu dalam keadaan i'tidal mengembalikan tangannya seperti semula, itu adalah seperti semula setelah takbiratul ihram, yaitu apa? Bersedekah. Nah, yang Syekh Albani mengatakan yang bersedekah ini bid'ah, dia bid'ah mungkar, bid'ah. Nah, permasalahannya kita ini sering terjebak dalam hal ini, Pak. Ketika misal kita mengambil satu sisi saja, kita bid'ahkan orang yang bersedekah, kita menyikapinya gitu ya. Padahal ini permasalahan khilafiyah yang bersifat ijtihadiyah yang diakui oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah untuk saling bertoleransi di dalamnya, saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, kita dalam hal ini terjebak perkataan bid'ah tadi, sehingga ketika kita mendapati ada orang yang berseberangan dengan kita, sekaligus kita dapati ada pernyataan dari sebagian ulama bahwa itu adalah bid'ah, langsung kita vonis dia sesat, bid'ah, sesat, mubtadi', enggak begitu. Ya. Ada ketentuan-ketentuan mana bid'ah itu yang benar-benar menyesatkan, mana yang tidak. Dan pelaku bid'ah itu tentu juga berbeda dengan orang yang mencetuskan bid'ah tersebut dan yang menyebarkan bid'ah itu. Jika bid'ahnya bid'ah yang parah gitu ya, yang memang benar-benar sesat, itu juga ada kriteria-kriterianya. Jadi harus hati-hati dalam hal-hal yang semacam ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada orang terus kemudian menghindari perselisihan ya, atau menghindari mengingatkan kepada yang lain tentang suatu kemungkaran yang dilakukan, maka ini ya tidak diperbolehkan, kecuali kalau memang pertengkaran itu akan lebih besar kemudorotannya bagi kehidupan ukhuwah keduanya itu daripada kemungkaran yang diingkari. Misalnya ada kemungkaran kecil yang kita lihat saudara kita, terus kita nasihati, kok terus dia nyolot gitu ya, marah dan seterusnya. Ya sudah, tinggalkan, biarkan saja. Ya. Tapi ketika kita mengetahui bahwa orang ini begini, terus kita melihat kemungkarannya tidak lebih besar daripada kerusakan hubungan antara keduanya, ya maka lebih baik apa? Menghindari sesuatu yang lebih besar kemudorotannya daripada menghindarkan yang lebih kecil. Jika ada dua kemudorotan itu, ya kalau dalam kaidah itu ya, ada dua kemudorotan itu terjadi, kita tidak bisa keluar dari dua kemudorotan itu, maka apa yang harus kita lakukan? Irtikab akhafud dhararain. Mengambil di antara dua kemudorotan itu mana yang paling kecil. Mana yang paling kecil. Ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Cukup ya? Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.